guys, assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel. Kita akan membahas bagaimana cara mengisi freon di AC inverter LG ya guys. Oke guys, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi freon di AC inverter LG ya guys. Ya. Baik guys, sebelum saya memulai video tutorial ini, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Berkat support kalian, saya sudah mencapai 7.000 subscriber guys. Oke. Sehingga support kalian tersebut membuat saya semakin semangat untuk upload video tutorial dan Q&A dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk kalian semua hampir setiap harinya guys. Jadi di sini saya harapkan kalian tidak bosan-bosannya untuk terus mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya guys. Oke? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya guys. Baik guys. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah konten yang berjudul bagaimana cara kita mengisi AC inverter freonnya guys. Karena saya mengangkat ke konten ini, banyak sekali pertanyaan ini masuk kepada saya, baik dari DM Instagram, chat, dan lain sebagainya. Sehingga saya tergerak untuk menjelaskan secara mendetail pada konten ini ya guys. Jadi guys, pada dasarnya cara mengisi freon pada AC inverter dan juga AC konvensional itu tidak jauh berbeda ya guys. Cara kita mengisi freonnya itu hampir sama dengan memperhatikan pertama yaitu ampere listriknya, tekanan PSI-nya, dan juga menentukan berapa kapasitas PK AC tersebut guys. Jadi di sini pun perbedaannya juga banyak faktor, yaitu termaksud juga freonnya dan sistem cara pengisiannya. Dimana pada AC konvensional pada dasarnya tekanannya itu sekitar 80 PSI karena dia menggunakan freon R22 pada saat dulu ya guys. Sekarang karena kita sudah beralih ke AC inverter atau AC yang low watt, pada dasarnya menggunakan freon R410 atau juga R32. Di mana tekanan freonnya itu sampai 130 PSI dan juga 150 PSI ya guys. Apabila AC keadaan mati sampai tekanannya itu 250 PSI guys. Dan di sini untuk mempermudah kalian sebagai panduan cara mengisi AC inverter, bisa kalian lihat di atas ya guys. Saya juga pernah mengisi freon pada AC inverter dan sudah saya buat konten tutorialnya. Di dalam video tersebut, kalian bisa melihat bagaimana cara saya mengisi freonnya step by step ya guys. Mulai dari memvakumnya dan cara mengisi freonnya secara perlahan. Di sini guys, perbedaannya itu sangat mendasar ya. Karena pada dasarnya teori di AC inverter adalah menjaga suhu pada ruangan berbeda dengan AC yang konvensional. Jadi saat pengisiannya itu kita jangan langsung saja berpatokan pada ampernya guys. Karena apabila pada AC yang konvensional, ampere akan tetap stabil. Contoh misalnya dia 1 PK, watt listriknya itu 900 watt dengan ampere 4 ampere, maka saat kita pengisian freonnya kita patokannya itu di 4 ampere guys. Berbeda dengan AC inverter. AC inverter dia melakukan starting pertama itu cukup tinggi, tapi apabila suhu ruangan sudah dingin di bagian evaporator, maka ampere akan secara otomatis turun ya guys. Maka di sini saya harapkan kalian sedikit lebih cepat dalam pengisian AC inverter. Karena apabila suhu di evaporator sudah dingin, maka ampere pada kompresor itu sulit untuk naik ya guys, karena dia sudah membaca dingin pada evaporator. Maka di sini saya sarankan pada pengisian AC inverter diusahakan agak sedikit lebih cepat. Menurut saya pribadi pengalaman saya, cuman kalau kalian punya tips tersendiri itu ya saya tetap maklumin. Tapi di sini saya hanya berbagi tips pengalaman saya. Saya di sini sedikit lebih cepat dibandingkan pengisian pada AC konvensional ya guys. Karena pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi, AC inverter cepat menyesuaikan suhu pada ruangan sehingga dia bisa melakukan hemat langsung ya guys. Makanya di sini saya saat mengisikan freon di AC inverter, saya tingkat lebih sedikit cepat dari pengisian AC yang konvensional guys. Karena kasus ini banyak yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana patokan kita untuk pengisian freonnya? Apakah melihat ampere normalnya atau melihat ampere maksimalnya? Di sini guys, yang pastinya kalian harus pastikan tekanan PSI itu di atas 100. Kalau masalah ampere, dia naik turun ya guys.
Makanya tidak bisa menjadi acuan pokok yang pastinya kalian sudah mengisi freonnya itu kisaran 120 PSI dan 130 PSI. Mudah-mudahan AC-nya tidak ada masalah guys. Jadi guys, kesimpulan pada penjelasan saya ini, cara pengisian AC inverter dengan AC konvensional itu tidak jauh berbeda guys. Kalau saya bilang cara pengisiannya itu sama, tetapi perbedaannya kalau saya pribadi, saya lebih cepat tingkat pengisiannya di AC inverter karena saya mengejar perubahan suhu pada ruangan. Karena apabila suhu tersebut sudah dingin, saya sulit untuk mencapai ampere maksimalnya guys. Mungkin itu perbedaan mendasarnya antara mengisi freon yang inverter atau dengan yang konvensional. Karena pada AC yang konvensional, dia tidak ada perubahan suhu ya guys. Dia ampernya itu tetap continue, stabil. Misalnya 1 PK, tetap 1 PK 4 ampere, tidak ada mau turun ya guys. Apabila suhu sudah tercapai, kompresor akan mati. Dan apabila suhu sudah kembali panas, atau terbuka pintu, suhu sudah berubah, kompresor akan langsung hidup. Tidak ada pengontrolan untuk tekanan kompresornya seperti yang dilakukan AC inverter. Dan perbedaan yang mendasar kedua adalah tekanan PSI-nya guys. Pada AC konvensional, pada dasarnya dia menggunakan freon R22, yang dimana freon tersebut sudah mulai dikurangin pemproduksiannya, dimana tekanannya setahu saya dia sekitar 80 PSI, 60 atau sampai 80 PSI. Berbeda dengan AC yang sudah golongannya low watt dan inverter, dia menggunakan R410A dan juga R32 dengan PSI yang cukup tinggi, yaitu 130 sampai 150 guys. Jadi guys, di sini harapan saya setelah saya buat video konten cara pengisian atau penjelasan pengisian AC inverter ataupun AC low watt dibandingkan dengan AC konvensional, sudah membantu kalian untuk memecahkan permasalahan yang mungkin saat ini kalian masih bingung ya guys. Yang pastinya yang saya tekankan sekali lagi, dia jangan berpatokan pada ampere saat pengisian di AC inverter. Kalian pastikan saja PSI-nya sudah di atas 100, maksimalnya 150, dan kalian bisa rasakan di evaporatornya dinginnya sudah rata ya guys. Mungkin guys, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Besar harapan saya guys, kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke guys, semoga yang saya berikan ini bermanfaat. See you in the next time video. Sampai jumpa.